Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel Masjid Al-Musinin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ketahui di dalam berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, ada tingkatan. Dalam bahasa Arab puasa itu disebut as-siyam atau as-saum yang berarti menahan. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Fathul Qarib, bahwa berpuasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang-orang Islam yang sehat dan suci dari haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti juga yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut merupakan landasan syariat bagi puasa Ramadan. Ayat tersebut berisikan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Setelah kita ketahui pengertian dan hukum puasa Ramadan, maka kita juga harus tahu tingkatan orang yang berpuasa. Mengutip pesan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa memiliki 3 tingkatan, yakni puasanya orang-orang yang awam, puasa orang yang khusus, dan puasa orang yang buat orang yang khusus. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama, shawamul awam, shawamul khusus, shawamul khawasil khawas. Ketiga, bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang yang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan yang khawasil khawas. Pertama, puasa orang awam, shawamul awam. Puasa orang awam adalah menahan makan dan minum dan menjaga kemaluan dari godaan syahwat. Tingkatan puasa ini menurut Al-Imam Ghazali adalah tingkatan puasa yang paling rendah. Kenapa? Karena dalam puasa ini hanyalah menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri. Kalau puasanya hanya karena menahan makan dan minum serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka kata Rasulullah SAW, puasa orang ini termasuk puasa orang yang merugi, yaitu puasa tapi tidak mendapatkan pahala melainkan sedikit. Hal inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Karena mereka masih lagi menggunjing, karena mereka masih lagi berbuat yang sia-sia. Kedua, kata Imam Al-Ghazali, shawamul khawas, puasanya orang-orang yang khusus adalah selain menahan makan dan minum serta syahwat, juga menahan pandangan, pendengaran, ucapan, gerakan tangan dan kaki dari segala macam bentuk dosa. Maka puasa ini sering disebutnya dengan puasa orang-orang yang saleh, puasa orang salihin, orang-orang yang saleh. Menurut Al-Ghazali, seorang tidak akan mencapai kesempurnaan dalam tingkatan puasa kedua ini kecuali harus melewati 6 syarat.
yaitu menahan pandangan dari segala hal yang dicela dan dimakruhkan, menjaga lidah dari perkataan yang sia-sia seperti dusta, mengumpat, berkata keji, dan mengharuskan berdiam diri. Menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca Al-Qur'an, menjaga pendengaran dari pendengaran kata-kata yang tidak baik, mencegah anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, tidak berlebihan dalam berbuka sampai perutnya penuh makanan, hatinya senantiasa diliputi rasa cemas khauf dan rasa harap raja karena tidak diketahui apakah puasanya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, puasa khawasil khawas. Puasa khususnya orang yang khusus adalah puasanya hati dari kepentingan jangka pendek dan pikiran-pikiran duniawi serta menahan segala hal yang dapat memalingkan dirinya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Puasa khusus yang lebih khusus lagi yaitu di samping hal di atas adalah puasa hati dari segala keinginan hina dan segala pikiran duniawi serta mencegah memikirkan apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa yang ketiga inilah tingkatan puasanya para nabi, siddiqin dan muqarrabin. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan benar-benar lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa istiqamah dalam kebaikan.